Halo semua, kembali lagi bersama saya Arbai di channel Arbai. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mau menyempatkan waktu kalian untuk meluangkan waktu kalian untuk menonton video saya kali ini. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas mengenai list film lagi. Ya mungkin bagi kalian itu para pecinta film drakor lah, film drakor yang dari Korea. Tapi kan kalau drakor mungkin lebih ke fokusnya ke drama kan, drama dan percintaan kayak gitu. Tapi kali ini tuh saya punya rekomendasi kepada kalian semua itu mengenai film Korea tapi mengusung genre komedi. Jadi kalian itu biar tontonan kalian itu lebih bervariasi itu mengenai pergenrean film Korea kalian. Jadi nggak hanya cuma nonton drakor gitu aja, tapi ada yang lain lah kalian harus tonton itu. Contohnya ya film Korea cuma genrenya komedi gitu. Jangan cuma percintaan aja, hidup kalian tuh sudah penuh dengan kegundahan nontonnya yang sok-sok romantis kayak gitu. Ngapain sih? Nah, mungkin di sini saya punya rekomendasi film genre komedi dari Korea ini. Punya rekomendasi 5. Tapi seperti biasa sebelum masuk ke dalam listnya ini, silahkan subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Link Saveria juga ada di bawah jika ingin mendonasi saya secara ikhlas. Dan jika kalian ingin memfollow akun Instagram saya itu arbai_, follow aja di situ. Atau mungkin kalian ingin mendesain rumah tapi kalian bingung, saya juga bisa mendesain rumah. Jadi DM aja lewat situ, atau konten-konten mengenai film lah. Jadi DM aja, atau ya pokoknya DM di Instagram saya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam listnya. Oke, yang pertama itu berjudul Barking Dog Never Bite. Film ini itu disutradarai oleh sutradara ternama yang pernah menyutradarai beberapa film terkenal seperti Parasite yang tayang pada tahun 2009, kemudian Snowpiercer, The Host, dan Memories of Murder yang tayang pada tahun 2003 kala itu, bernama Bong Joon-ho. Dia ini sempat menggarap film komedian ini yang berjudul Barking Dog Never Bite ini sebagai film yang bergenre komedi nan kocak. Nah, ya cukup informasi lah untuk kalian para pecinta binatang. Mungkin agak nggak setuju mengenai film ini karena ada pro dan kontra antara para pecinta binatang, karena ini ya mungkin ada sedikit hal-hal yang cukup tidak mengenakan bagi kalian para pecinta binatang. Nah, film ini itu bercerita mengenai seorang profesor yang menganggur. Dia ini profesor cuman menganggur yang bernama Yunju, yang begitu terganggu oleh gonggongan suara anjing di area apartemen tempat dia tinggal. Nah, saking dia kesalnya itu dia mencoba untuk membunuh si anjing ini dengan cara itu menculik dan melemparnya dari lantai puncak apartemennya. Nah, dari segi cerita sih yang digambarkan ini memang sedikit sadis, cuman ada unsur kekocakan yang ditampilkan pada film ini. Jadi nikmati aja film ini guys. Kemudian film kedua ini film yang tayang pada tahun 2014 dengan judul Miss Granny. Film ini itu salah satu film genre komedi terbaik yang mendapatkan penghargaan Best Asian Film lah di ajang Fantasia Film Festival pada tahun 2014. Film ini itu menceritakan seorang bernama Oh Malson, seorang nenek yang berusia 74 tahun yang tinggal bersama seorang putranya yang bernama Hyunchul. Nah, karena sifatnya si nenek ini yang sangat ya karena dia kan udah usia tua, kadang kan juga ada sifat wajar dalam diri nenek ini yang terkadang itu memiliki sifat ngeyel gitu, ngeyel dan sesuka hati, hingga ia itu terkadang sering mengumpat, hingga pada akhirnya itu sang putranya ini berniat untuk mengirim neneknya itu ke sebuah panti jompo. Nah, suatu hari itu si Malson ini pergi ke
studio foto dan kemudian secara ajaib menemukan dirinya di dalam tubuh seorang cewek yang berusia 20 tahun. Nah, pada akhirnya dia ini membuat sebuah kontrak baru untuk masa mudanya ini. Nah, Malson pun berniat untuk mengganti namanya menjadi Dory, yang lebih cenderung bersifat ke masa mudanya. Maksudnya itu dia itu kembali ke masa mudanya. Jadi ada kekocakan lah pada film ini. Untuk yang ketiga ini berjudul Extreme Job yang tayang pada tahun 2019. Film ini itu menjadi salah satu film terlaris juga di Korea, ya bisa dibilang sepanjang masa. Film ini itu ya hampir mengalahkan film yang berjudul Roaring Karen yang tayang pada tahun 2014 yang duduk di peringkat pertama, di posisi pertama. Nah, film ini itu menceritakan 5 orang polisi yang menyamar sebagai pengelola restoran ayam yang tujuannya itu menangkap gembong narkoba. Nah, tidak disangka itu ternyata restoran ini memang restoran yang dikelola terkenal lah. Restoran ini sangat terkenal sampai memiliki cabang di berbagai kota. Nah, sampai keasikan dalam mengelola suatu restoran ini hingga menghasilkan segepok uang lah setiap harinya. Jadi penghasilannya sehari itu ya mungkin bisa dirata-rata bisa membeli mobil Avanza second gitu. Jadi nggak tahu sih, ya mungkin sekitar itulah 40 juta gitu mungkin ya nggak tahu juga. Ya itu segepok yang cukup banyak kan. Nah, aksi 5 polisi ini kan tadi tujuannya untuk menangkap si gembong narkoba ini. Nah, apakah berhasil? Tonton aja sendiri. Untuk yang keempat ini cukup kocak. Saya masukkan ke nomor 4. Memang ya aneh sih filmnya, aneh cuman dari segi jalan cerita, plot twist, keanehannya itu justru menimbulkan jalan cerita yang menarik yang berjudul Hello Ghost. Nah, film ini kan film genre horor, cuman ya nggak akan bikin kalian susah tidur maupun ketakutan, justru malah akan membuat kalian itu ya tersenyum sendiri di kamar kayak gitu ya. Pokoknya membuat kalian ketawa saat menonton film ini. Film ini itu mengisahkan seorang bernama Sangman, seorang pemuda yatim piatu yang mencoba mengakhiri hidupnya. Jadi dia ini bertujuan untuk bunuh diri, lompat dari jembatan. Namun usahanya dia ini selalu gagal hingga pada akhirnya itu tanpa sebab dan tanpa akibat itu dia didatangi satu keluarga hantu yang selalu mengikuti dia itu kemana-mana hingga dia itu bosan sendiri. Untuk yang terakhir, film ini itu diambil dari kisah nyata. Alasan saya menaruh di terakhir ya mungkin antusias saya dalam menonton film ini paling tinggi karena ya diangkat dari kisah nyata tapi bergenre komedi yang berjudul I Can Speak yang tayang pada tahun 2017. Film ini itu diperankan oleh Namon Hee yang dia ini beradu acting dengan aktor Lee Jong Hoon. Nah, film ini itu tadi diangkat dari sebuah kisah nyata seorang pegawai negeri sipil yang bernama Park Min Jae yang dipindah tugaskan ke sebuah wilayah baru di Seoul, ke bagian pelayanan publik, dan kemudian bertemu dengan seorang nenek yang bekerja sebagai penjahit. Nah, si nenek ini berperan sebagai Naokibon. Saya nggak tahu ya pelafatan pada penamaan ini gimana, soalnya Naokibon gitu pelafatan kayaknya ya, tapi kalau salah ya tolong dikoreksi. Nah, di bagian awal itu film ini itu akan disuguhi berbagai adegan lucu yang dimainkan oleh kedua pemeran itu tadi. Nah,
memang dari segi usia sih keduanya memang cukup jauh antara aktor keduanya ini, cuman mereka itu berhasil menghadirkan sebuah acting yang solid dan kocak lah pada film I Can Speak kali ini. Jadi kalian nggak akan sia-sia lah menonton film kali ini, karena ya diangkat dari dari kisah nyata, dan unsur pada film ini itu bukan yang drama atau banyak tangisnya, tapi justru malah lebih mengedepankan unsur komedinya. Jadi ya cukup menarik sih guys untuk kalian tonton film Korea satu kali ini. I can speak. Ya mungkin dari genre komedi dan film dari Korea kali ini mungkin 5 list yang bisa saya berikan kepada kalian, karena kelima film ini sudah saya tonton dan memang menarik jalan cerita yang dihadirkan, dan pemerannya pun sangat handal dalam memerankan peran yang diberikan. Jadi nggak terkesan kaku gitu, karena ada beberapa yang mungkin dia yang terbiasa akan acting sebagai pemeran mungkin antagonis atau mungkin lebih sering melakoni adegan action disuruh menjadi pemeran komedi, jadi sedikit kaku. Tapi kali ini enggak, justru lebih luas kayak terbiasa gitu. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Kelima list film Korea bergenre komedi kali ini. Silahkan subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Komen juga di kolom komentar. Sawer saya seikhlasnya lah ya. Dan ikuti saya juga di Instagram, yaitu @bai_yusron. Oke, sampai di sini aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.